Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, dalam kesempatan mengisi sarapan rohani pada pagi hari ini, Kamis 17 September 2020, saya ingin menyampaikan rangkuman dari ceramah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan rangkuman yang ke-24. Pesan Rasulullah yang pertama yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah orang yang alim adalah orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya. Orang yang alim adalah orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ceramahnya. Sesungguhnya orang yang alim atau orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya, walau ilmunya sedikit. Kata Rasulullah selanjutnya, jangan kalian memandang enteng sedikit pun dari maksiat, meskipun kecil. Sesungguhnya tidak ada yang kecil kalau itu dilakukan terus. Dan tidak ada yang besar kalau disertai istighfar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menanyakan kepadamu tentang amal-amalmu, hingga amal yang berkaitan dengan menyentuh pakaian saudaramu akan ditanya semua oleh Allah, sekecil apapun tentang amalmu di akhirat nanti. Karena itu ada 3 pesan penting Rasulullah dalam pesannya ini. Walaupun ilmumu sedikit, amalkanlah ilmu itu. Kemudian walaupun itu dosa kecil, hati-hati. Kalau dosa kecil itu kamu lakukan terus, maka dosa itu pun akan bertambah besar. Dari sinilah, dari pesan inti Rasulullah SAW dapat kita katakan, ilmu yang kita pelajari tidak hanya ada dalam pikiran kita. Ilmu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ilmumu sedikit, maka amalkanlah ilmu yang sedikit itu. Kebanyakan manusia banyak ilmunya, tetapi sedikit amalnya, sedikit mengamalkan ilmunya. Yang kedua pesan Rasulullah di atas itu, sekecil apapun maksiat yang engkau lakukan, jangan dipandang enteng. Kalau sesuatu yang kecil itu dilakukan terus-menerus, maka akhirnya yang kecil itu dapat menjadi besar. Setiap ada maksiat yang engkau lakukan, segeralah beristighfar dan bertaubat. Tidak ada dosa yang besar yang kau mintakan ampun kepada Allah, kecuali Allah mengampuninya. Yang ketiga, ingatlah bahwa di akhirat nanti semua amal yang engkau lakukan di dunia ini akan dihisab. Dan engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah atas amalmu itu. Itu inti dari pesan pertama Rasulullah
yang saya sampaikan itu. Yang kedua, semua amal yang engkau lakukan di dunia ini menjadi bekalmu di alam akhirat. Amalmu di dunia menjadi bekalmu di akhirat. Kalau amal baikmu di dunia, maka baik juga bekalmu di akhirat. Kalau amal jahatmu di dunia, maka kamu akan membawa amal jahatmu itu ke alam akhirat. Rasulullah menegaskan hal ini di dalam ceramahnya. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, bahwa sesungguhnya seorang hamba akan dibangkitkan di hari kiamat nanti berdasarkan amal yang dilakukannya dari awal hidupnya hingga dia mati. Allah telah menciptakan neraka dan surga. Neraka untuk orang yang maksiat kepada Allah dan surga untuk mereka yang patuh kepada Allah. Lalu barang siapa yang telah memilih neraka, maka Allah akan menjauhkannya darinya. Maka lalu barang siapa yang telah memilih neraka, maka dia akan dimasukkan ke dalamnya dengan amalnya. Barang siapa memilih surga, maka Allah akan memasukkan ke dalamnya dengan amalnya. Pesan Rasulullah yang ketiga adalah, ajaklah manusia dengan dakwahmu agar mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa. Rasulullah SAW menyatakan tentang hal ini dalam ceramahnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat, tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila mereka mengatakan kalimat itu, maka mereka aman dariku darahnya, aman dariku harta mereka, kecuali sesuai dengan haknya. Dan hisab mereka tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut adalah, kata Rasulullah, ketahuilah bahwa Allah tidak membiarkan sedikit pun dari apa yang telah dilarangnya, kecuali yang Allah telah jelaskan kepadamu di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal, surah ke-8, ayat 42. Arti dari ayat itu adalah, yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada di bawahmu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu, agar dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya karena keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bagian dari ceramah Rasulullah yang panjang itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dari pesan Rasulullah itu menjadi bahan renungan kita. Ketika itu diperintahkan oleh Rasulullah, maka marilah kita mengamalkannya. Ketika itu dilarang oleh Rasulullah, mari kita meninggalkannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.